Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi malam sudah dimulainya FIDE World Cup yang diselenggarakan di kota Sochi, Rusia. Piala Dunia Catur ini kawan diikuti oleh 206 pecatur pria dan 103 pecatur perempuan dari seluruh dunia. Dan sementara untuk perwakilan dari Indonesia mengirimkan 4 pecaturnya kawan, 2 pecatur pria dan 2 pecatur wanita. Antara lain Grandmaster Susanto Megaranto, International Master Muhammad Ervan, dan di pecatur wanitanya ada Mbak Iren Karisma Sukandar dan International Master Medina Wardah Aulia. Turnamen ini akan berlangsung sampai tanggal 6 Agustus mendatang. Dan di putaran pertama game pertama tadi malam kawan, Grandmaster Susanto Megaranto bermain remis melawan wakil Iran. Jika nanti Grandmaster Susanto Megaranto menang di game keduanya, akan ditunggu lawan yang cukup berat kawan, bahkan sangat berat, yaitu ditunggu Grandmaster Fabiano Caruana dari Amerika Serikat. Sedangkan kawan, Muhammad Ervan kalah dari Nurdirbek Abdusattorov, seorang pecatur prodigi yang cukup kuat. Mengenai kekalahan Ervan ini kawan, admin tidak mendapatkan data permainannya atau data PGN. Dan di sisi papan yang lain, kedua pecatur wanita kita, International Master Iren Karisma Sukandar dan Medina Wardah Aulia menang atas lawan-lawannya tadi malam di game pertamanya. Dan pagi ini kita akan coba ulas dulu gamenya dari International Master Iren Karisma Sukandar melawan wakil Chili, Gomez Barrera. Namun sebelum melangkah ke langkah pertama kawan, kita coba lihat dulu profil kedua pemain. Mbak Iren Karisma Sukandar ini kawan, gadis kelahiran 1992, mempunyai elo rating standarnya 2413, elo rapidnya 2381, dan elo blitznya 2313, menempatkan posisi rankingnya di urutan 1866 dunia. Sedangkan lawannya, Gomez Barrera ini kelahiran tahun 2002 kawan, masih cukup muda, berkebangsaan Chili, mempunyai elo rating standar 2083, elo rapid 1759 dan elo blitznya 1844. Menempatkan posisi rankingnya cukup jauh kawan. Perbedaannya dengan Mbak Iren Karisma Sukandar, kalian bisa lihat sendiri tampilan di layar, 18.561 rankingnya di posisi ranking dunia. Dan kita langsung saja ke atas papan, bagaimanakah Mbak Iren meladani pecatur asal Chili ini. Mbak Iren pegang hitam kawan di game pertamanya. Nanti malam Mbak Iren berganti pegang putih. Di sini Gomez Barrera mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5. Kuda putih F3, kuda hitam C6, gajah C4 pembukaan Italia, dan Mbak Iren memilih variasi pertahanan 2 kuda, kuda F6. Di posisi ini kawan, walau masih ada beberapa pemain yang memainkan flight liver attack di catur modern seperti ini, tapi sudah jarang di level atas kawan. Karena variasi liver attack ini akan memberikan tempo bagi hitam untuk mengembangkan perwiranya lebih cepat dengan melakukan pengorbanan pion D5. Jika kuda melangkah ke G5, hitam pasti akan membalas dengan pengorbanan pion D5. Walaupun dengan variasi pengorbanan pion D5 dan hitam mempunyai tempo pengembangan perwira yang cepat nantinya, prosentase kemenangan putih masih cukup besar. Tapi di game ini kawan, kita tidak mendapati permainan flight liver attack. Gomez Barrera melanjutkan dengan pion D3. Mungkin akan bermain dengan variasi Giocho Piano jika hitam membalas dengan langkah gajah C5. Tapi Mbak Iren tidak melanjutkan langkah gajah C5, dia bermain dengan pion H6, mengontrol peta G5-nya. Barrera melanjutkan dengan pion C3, pion D6 lanjut Mbak Iren. Barrera melakukan rokade pendek, Mbak Iren melanjutkan dengan pion G5. Mengosongkan peta G7 bagi Viacento gajahnya nanti, juga persiapan untuk serangan di sayap raja, karena putih sudah melakukan rokade pendek. Putih melanjutkan dengan langkah pengembangan gajah ke E3. Mungkin pada posisi ini kawan, langkah pion A4 bisa jadi pertimbangan putih untuk melanjutkan langkahnya. Ini untuk memberikan ruang bagi gajah ditarik mundur ke peta A2 jika ada serangan dari kuda hitam ini. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Gomez Barrera lebih memilih mengembangkan gajah ke E3. Selanjutnya Mbak Iren mengembangkan gajah G7, mungkin juga persiapan rokade pendek. Dan pada diagram langkah ke-7 ini kawan,
Ada beberapa game yang sudah pernah memainkannya, dan semua game ini melanjutkan dengan pengembangan kuda B ke peta D2, dan hasilnya kebanyakan permainan dimenangkan oleh hitam. Tapi di sini Gomez bermain dengan langkah yang lain kawan, memilih langkah menteri ke C2, dan kita dapati variasi atau diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Mbak Iren melanjutkan dengan langkah kuda ke A5 menyerang gajah. Gajah ke B5 skak ditutup oleh pion C6. Gajah mundur ke A4 kembali diserang oleh pion B5. Gajah mundur ke B3. Lihatlah kawan, gajah putih ini posisinya sudah terjepit. Kalau mau hitam bisa pukul gajah ini. Seperti yang saya sebut tadi bahwa langkah pion A4 tadi sebelum mengembangkan gajah di peta E3 ini cukup penting bagi gajah petak terangnya untuk menghindari serangan kuda hitam ini. Tapi variasi inilah yang dipilih oleh Barrera kawan. Di sini Mbak Iren tidak terburu-buru pukul gajah karena dia sudah tahu posisi gajah sudah terjepit. Dia memanfaatkan temponya dengan melakukan rokade pendek. Sekarang pion C4 balas Barrera menantang pion hitam untuk membuka lajur C. Tantangan ditolak Mbak Iren, lebih memilih membackup dengan pion A6. Sekarang kuda berkembang ke C3, gajah putih ke G4 menyerang kuda, kuda lompat atau menghindar ke D2, dan Mbak Iren melanjutkan dengan pion B4. Kembali melakukan serangan kali ini pada kuda putih C3. Kuda mundur ke D1 dan sekarang pion C5. Lanjut Mbak Iren menjaga permainan tetap tertutup di petak pusat dan di sayap menteri tentunya mungkin nanti berfokus serangan pada sayap raja. Permainan berlanjut oleh Gomez Barrera melanjutkan dengan langkah gajah A4 menghindari serangan dari kuda. Kuda hitam sekarang lompat ke H5 mulai memberikan tekanan di sayap raja. Langkah kuda ke peta H5 ini mungkin mempersiapkan pion F5 kawan di langkah berikutnya. Atau juga langkah kuda ini berusaha menduduki peta di peta F4 ini nanti. Di sini direspon dengan langkah pion F3 terlebih dahulu mengusir gajah. Gajah mundur ke E6, barulah sekarang pion G3 untuk memberikan kontrol di peta F4 agar kuda hitam tidak menduduki spot ini nanti. Mbak Iren merespon langkah ini dengan menggeser menteri ke C8 dan gajah putih ditarik mundur ke F2, mungkin memberikan peta yang kosong bagi manuver kuda putih di langkah berikutnya. Dibalas Mbak Iren dengan langkah gajah ke H3 menyerang beteng. Kuda tetap lompat ke E3, tidak menghiraukan ancaman terhadap betengnya kawan. Pada posisi ini Mbak Iren juga tidak melakukan atau memilih pukul beteng putih ini kawan. Walaupun putih bisa pukul beteng ini di langkah berikutnya. Jadi pada posisi seperti ini tadi kawan, Mbak Iren tidak terburu-buru pukul beteng di F1. Dia memilih langkah kuda ke F6. Menghadang pergerakan kuda putih yang mencoba menduduki peta D5 ini. Dan akhirnya Gomez Barrera pun menggeser betengnya ke E1. Dan Mbak Iren melanjutkan dengan langkah kuda ke B7, memperbagi posisi kudanya. Mungkin nanti juga bermanuver ke sayap raja nantinya kawan. Dan dibalas dengan langkah pion A3, mencoba membuka lajur di sayap menteri. Tantangan ditolak, Mbak Iren hanya mendorong pion A5. Kuda D lompat ke F1. Pion H5, Mbak Iren melanjutkan serangan di sayap raja. Dan menteri putih digeser ke D2. Mencoba untuk mengincar pion yang ada di peta G5 ini di backup oleh gajah di H6. Dan menteri putih bergeser ke peta D1. Tentu menghindari satu diagonal dengan gajah hitam ini kawan. Yang ditakutkan adalah serangan discover attack nantinya. Dan Mbak Iren melanjutkan manuver kudanya ke D8. Dan akhirnya kuda putih berani menempati peta D5 menantang pertukaran kuda. Sampai langkah ke-26 ini kawan, coba perhatikan dari tadi kita tidak menemui adu pukul dari kedua pemain. Baru di langkah berikutnya ini, mulailah adu pukul dimulai dari Mbak Iren pukul kuda di D5, dipukul balik oleh pion C, dan putih mendapati lajur C yang semi terbuka. Mungkin nanti beteng akan ditempatkan di lajur C ini untuk mengontrol lajur yang semi terbuka ini. Mbak Iren di sini melanjutkan serangannya di sayap raja kawan dengan pion F5. Memulai serangan badai pion di sayap raja. Sebuah serangan yang cukup agresif. Membuka barikade pionnya di depan rajanya sendiri. Sudah nampak di langkah ke-27 ini pergerakan pion-pionnya sangat ofensif.
tidak memberikan ruang sedikit pun pergerakan bagi perwira putih. Sedangkan hitam mempunyai ruang pergerakan yang cukup leluasa di area pertahanannya sendiri. Beteng hitam yang ada di lajur F ini bisa diangkat terus bergeser ke sisi papan kawan untuk mendukung serangan atau dua gajahnya. Atau langkah beteng di lajur A pun juga siap diangkat, juga bisa digeser nanti ke sayap raja. Kuda pun siap bermanuver nanti juga memberikan dukungan bagi para perwira yang lain. Hitam masih mempunyai keleluasan untuk mengembangkan para bidak-bidaknya atau perwiranya nanti. Sedangkan di sisi yang lain, putih sangat terbatas pergerakan para perwiranya kawan. Di sini putih melanjutkan dengan langkah kuda ke E3. Dibalas dengan pion F4 menyerang kuda, kuda lompat ke C4. Jika pada posisi ini tadi kawan, putih memutuskan langkah pion G pukul pion F4 akan dipukul balik oleh beteng hitam. Dan para perwira hitam akan mempunyai keleluasan lebih untuk memberikan tekanan. Walaupun engine pada posisi ini kawan masih memberikan penilaian yang cukup seimbang. Tapi dari kacamata kita bisa dilihat bahwa tekanan hitam akan semakin berat nantinya. Pada posisi seperti ini tadi, kuda lompat ke C4 dan Mbak Iren mulai menggeser menterinya ke C7. Untuk memberikan backup bagi pion di peta D6 ini dari ancaman kuda. Dan juga persiapan untuk bergeser ke sisi raja. Dan di langkah berikutnya, Gomez Barrera menggeser betengnya ke C1 menempati lajur yang sudah semi terbuka. Tidak berani melakukan pergerakan pion di depan rajanya. Baik pion G pukul pion F4 ataupun mendorong pion ke G4. Mendorong pion ke G4 ini sebetulnya lebih baik daripada memainkan beteng ke C1. Ini dimanfaatkan oleh Mbak Iren mendorong pion G4-nya, mulai membuka atau menantang pertukaran pion di depan rajanya. Tapi di posisi ini Barrera lebih memilih pion G pukul pion F4. Dipukul balik oleh gajah hitam. Sekarang gajah ke E3 menantang pertukaran gajah. Tantangan ditolak kawan, Mbak Iren memilih pion G pukul pion F3. Membuka lajur G bagi pergerakan menteri di langkah berikutnya untuk melakukan skakmat. Dan sudah jelas kawan bahwa parameter sudah menunjukkan pada posisi ini hitam sudah diambang kemenangannya. Respon berikutnya dari putih adalah gajah pukul gajah. Mbak Iren pun tidak terburu-buru pukul balik gajah putih ini. Dia melakukan skak dengan menteri di G7. Di posisi ini Gomez Barrera menyerah di langkah ke-33. Ancamannya cukup jelas kawan, di langkah berikutnya akan terjadi skakmat. Jika Raja Putih salah melangkah ke peta F2 akan terjadi skakmat dengan menteri G1 skak, Raja ke E3 dan pion pukul gajah skakmat. Namun apabila permainan dilanjutkan dengan langkah gajah ke peta F3 kawan, hitam akan memainkan pion F2 skak menggarpu beteng. Setelah Raja bergeser ke peta H1, hitam akan melanjutkan dengan pion H4 mengancam gajah. Jika gajah pukul pion akan terjadi skakmat, mungkin beteng akan digeser ke peta G1 oleh putih. Hitam bisa saja kawan melakukan pion pukul beteng, tapi langkah pion H pukul gajah ini jauh lebih baik. Setelah dipukul balik oleh beteng putih, pion akan terus didorong untuk promosi menteri skak, menteri pukul menteri, dipukul beteng hitam skak, dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh gajah hitam. Mungkin beteng akan pukul menteri skak, raja pukul beteng. Pada posisi atau variasi seperti ini, seperti yang kalian lihat, hitam akan unggul satu perwira kawan, yaitu unggul satu beteng. Dan tak perlu lagi admin lanjutkan permainannya hingga usai. Silakan kawan-kawan sendirilah yang melanjutkan permainannya. Tapi jika kawan-kawan tetap kalah dengan variasi seperti ini saat pegang hitam, sungguh terlalu. Itulah kawan permainan dari Mbak Iren Karisma Sukandar saat mengalahkan wakil Chili Gomez Barrera di game pertama babak pertama tadi malam. Kita doakan saja di game keduanya nanti kawan semua pecatur Indonesia bisa memberikan permainan terbaiknya sehingga bisa lolos ke babak berikutnya. Oke kawan, itulah ulasan untuk pagi ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.